petani, jumpa lagi bersama saya Raden Nitro. Pada kali ini saya bersama tim dari Pelatihan Pertanian Provinsi Jawa Tengah akan menjelaskan tentang pengembangan nitrobakter, yang salah satunya bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, garam sebanyak 3 kg, urea yang non subsidi atau yang biasanya kita memakai yang merek Nitrea itu sebanyak 3 kg, dan molase atau tetes tebu itu sebanyak 250 ml. Terus kemudian setelah itu ditambahkan biang, yaitu biang bakteri yang nantinya bisa untuk kita kembangkan. Seperti yang kita ketahui bahwa nitrobakter ini sangat berguna sekali untuk tanaman, terutama untuk tanaman hortik, tanaman perkebunan, dan tanaman pangan. Pada kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan secara langsung gimana cara untuk mengembangkan nitrobakter tersebut, dan nantinya biar semua bisa mencoba di rumah, terutama untuk mengembangkan nitrobakter. Mari kita buat bersama-sama. Berikut bahan yang harus disediakan, yaitu 1 gayung, yang kedua ember juga harus bersih, kemudian selang, dan di pada ujung selang harus terpasang sebuah saringan untuk menyaring kotoran-kotoran. Setelah itu kita masukkan nitrea sebanyak 3 gayung, karena kita sudah mengukur itu 1 gayung itu kurang lebih ukuran 1 kilo. Jadi kita tambahkan 3 gayung. Setelah itu kita tambahkan garam grosok. Sekali lagi harus garam grosok, jangan garam yang beriodium ya. Itu juga sebanyak 3 gayung. Kemudian kita tambahkan molase itu sebanyak 1 gelas atau ukuran 250 ml. Untuk permukaan gelas kita bilas agar molase yang menempel di gelas bisa luntur dan tercampur di dalam larutan yang sudah kita masukkan ke dalam ember. Ini diisi air sampai kira-kira 1 jari dari permukaan bahan-bahan yang sudah kita masukkan. Kemudian kita harus menyiapkan alat pengaduk, dan alat pengaduk ini diusahakan yang terbuat dari kayu, jangan yang terbuat dari logam, karena akan menimbulkan korosi kalau kita menggunakan logam. Ini kita aduk berlawanan arah jarum jam. Untuk kenapa kita aduk berlawanan jarum jam? Itu untuk membentuk sudut diagonal, karena si bakteri tersebut akan mudah untuk berkembang biak.
secara merata dan pelan-pelan saja. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam drum dengan kapasitas 150 liter. Ini kita harus dalam memasukkan juga harus disaring ya, karena untuk menyaring sisa-sisa dari bahan-bahan yang kita larutkan tadi. Kemudian setelah itu kita bilas lagi dan sambil kita aduk-aduk sampai nantinya itu di dalam ember itu ampasnya itu akan lebih sedikit, bahkan nanti sampai hampir tidak ada ampasnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini nanti kita penuhi dengan air bersih. Ini kira-kira sampai pada ukuran bibir drum. Setelah itu kita masukkan biang dari nitrobakter tersebut atau indukannya. Dan biang dari nitrobakter itu hanya terdapat di Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Bagi Anda yang ingin mengembangkan untuk biangnya, nanti bisa menghubungi di Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah. Kemudian kita aduk sebentar berlawanan jarum jam. Sekali lagi kita harus menggunakan pengaduk dari bahan kayu, jangan dari bahan logam. Kemudian kita tutup, namun tutup tersebut tidak usah diklem, jadi cukup ditempelkan seperti ini. Itu kita tunggu sampai 7 hari. Nah, nanti setelah 7 hari ini hasilnya seperti ini. Nah, ini yang sudah jadi, nitrobakter yang sudah jadi dan siap untuk diaplikasikan. Ini untuk sebagai penanda, ini baunya itu harus sama seperti indukannya atau harus sama dengan biangnya, itu sebagai patokan.